Kira-kira apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar nama Banten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pandangan ataupun julukan yang diberikan untuk Banten. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersamaku, Cekidot. Yang pertama, Banten Kota Santri. Sebetulnya julukan ini diambil dari jargonnya Kabupaten Pandeglang yang berbunyi Pandeglang Kota Sejuta Santri Seribu Kiai, yang kemudian disandingkan dengan Banten menjadi Banten Kota Santri. Sebetulnya sih bukan cuma karena itu, tapi coba kita lihat. Dimulai dari Pandeglang, Labuan, Lebak, Cilegon, Serang, sampai Tangerang sana, pondok pesantren salafi sampai modern berjejer di sana. Belum lagi pesantren-pesantren kecil di kampung yang dipimpin oleh para ustadz-ustadz. Satu kampung bisa 2-3 tempat untuk mengaji. Maka wajar kalau Banten disebut sebagai kota santri. Dan data lain juga menyebutkan bahwa pondok pesantren terbanyak di seluruh Indonesia bukan di Jawa, bukan di Sumatera, tapi di Banten. Kalau sudah terbanyak di Indonesia, berarti terbanyak juga di dunia. Sampai ada istilah orang kita yang mengatakan, aja ngaku orang Banten lamun orang bisa ngaji. Artinya bohong kalau orang Banten gak bisa ngaji. Kalau ada orang Banten yang gak bisa ngaji, berarti orang tuanya Thailand. Kemudian yang kedua, Banten Kota Sakti. Sebetulnya agak berat juga menjelaskannya, tapi oke lah. Kita lihat sejarahnya. Sejak zaman dulu, Banten telah diisi oleh orang-orang sakti, seperti halnya Pucuk Umun beserta jajarannya. Lalu kemudian datanglah Raden Fathahillah beserta rombongannya untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang secara akidah di Banten, yang kemudian disempurnakan oleh Sabah Kingking ataupun Sultan Hasanuddin Banten. Jadi kalau membahas masalah kesaktian, Banten sejak dulu memang sudah ada, cuma istilahnya itu ilmu jejawokan. Kemudian diperbaiki oleh Sultan Hasanuddin Banten menjadi ilmu kebatinan. Jadi jangan heran kalau Banten disebut kota sakti, karena sudah ada dasar dari zaman dulunya. Kemudian kita juga sering mendengar istilah Jawara Banten. Jadi Jawara di situ bukan berarti penjahat, tapi orang-orang yang memiliki karakter kepemimpinan dan pemberani. Mereka bersatu dan berjuang bersama para kiai. Dan para Jawara itu memiliki perguruan persilatan yang sampai sekarang masih dilestarikan di Banten. Dan nama-nama perguruannya itu ada yang terdaftar di IPSI dan ada yang tidak terdaftar di IPSI, bahkan tidak ingin dikenali namanya. Sebetulnya di Banten ini perguruan persilatan hampir di setiap kampung ada, hanya memang tidak sebanyak tempat mengaji. Karena apa? Karena perguruan persilatan itu dibuat terselubung, seperti tersembunyi, dan kegiatannya pun dilakukan tengah malam. Tujuannya yaitu agar terjaga, supaya terhindar dari kesombongan. Jadi bayangkan kalau misalkan setiap perguruan menonjolkan diri, pasti banyak sparring dilakukan. Dan satu lagi tentang julukan Banten Kota Sakti ini, yaitu kita pernah mendengar istilah membunuh tanpa menyentuh. Dan itu di Banten. Dan kasus seperti ini masih sering saya dengar di Banten. Dan saya yakin sebetulnya itu bukan orang Banten, tapi oknum di Banten. Tapi tenang lor, kalau kita imannya kepada Allah, insya Allah kita selamat dari hal-hal yang begituan. Tapi sebetulnya, untuk zaman sekarang, julukan Banten Kota Sakti itu bisa benar, bisa juga tidak. Karena saya yakin tidak semua orang Banten itu sakti. Hanya saja, kalau untuk urusan kemat, pelet, saya yakin orang Banten mah tahu. Pasti bisa ngaku. Oke, kita lanjut ke julukan yang ketiga, yaitu Banten Kota Wisata. Jadi kalau digambarkan, Banten ini seperti halnya surga, semuanya ada. Mulai dari kepulauan, lautan, pegunungan, sawah ladang, sampai hutan belantara pun ada. Dan tempat-tempat wisata yang biasa dikunjungi oleh wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti halnya Anyer, Carita, Karangbolong, Sawarna, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Gunung Sari, Gunung Karang, wisata Baduy, Cagar Budaya Ujung Kulon, Curug Gendang, Curug Kumawang, dan lain sebagainya. Jadi sangat tepat kalau Banten disebut sebagai kota wisata, kota pariwisata, ataupun kota rekreasi, karena semuanya lengkap ada di sini.
Kemudian kita lanjut ke julukan yang keempat, yaitu Banten sebagai kota industri. Nah, ini yang baru dari Banten. Sekarang kita cek kebenarannya. Mulai dari Cilegon dengan pabrik KS dan lain sebagainya. Di bagian Serang Timur dengan kawasan modern dan sekitarnya, terlebih lagi Tangerang dengan kawasan Jatake dan sekitarnya. Semua berinvestasi di Banten. Mulai dari perusahaan bertaraf nasional sampai taraf internasional berinvestasi di Banten. Maka tepat kalau Banten disebut sebagai kota industri. Kemudian yang kelima atau yang terakhir. Sebetulnya saya tidak yakin dengan poin yang kelima ini. Tapi ya sudahlah, saya masukkan. Setidaknya saya pernah mendengar di luar sana, makanya saya masukkan ke materi ini. Untuk di cross check kebenarannya. Julukan yang kelima, Banten sebagai kota poligami. Saya pernah mendengar beberapa kali kalimat seperti ini. Jangan mau sama orang Banten, tukang kawin. Entah itu kalimat guyonan ataupun candaan, entahlah. Tapi kalimat itu ada. Yang maksudnya, orang Banten itu suka poligami. Sukses sedikit, istrinya 2. Suksesnya banyak, istrinya 4. Tapi secara pribadi, saya tidak setuju dengan julukan yang satu ini. Dan kalau menurut kamu, ya kamu, apakah setuju dengan julukan Banten sebagai kota poligami? Jawabannya silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, karena saya pengen tahu apa pendapat kamu. Oke, itulah 5 julukan yang diberikan untuk Banten yang pernah saya dengar. Jika ada yang kurang pas mohon diperbaiki. Jika ada kesalahan baik dalam pengucapan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.